Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan pengalaman horor ya. Khususnya ini Anko yang dari awal membuat channel ini, Muhammad Al-Hawi. Ya, kita mah di sini cuman membuat video untuk sharing lah gitu, bercerita pengalaman horornya selama ini gitu. Gimana kan? Dari awal mulai berkecimpung dari dunia hal-hal mistis, supranatural itu pada saat saya berumur 15 tahun. Waktu itu saya pertama mulai pengobatan ke daerah seberang, yaitu daerah Sumatera, daerah Lampung sama Palembang waktu itu saya masih dalam umur 15 tahun, masih didampingi oleh kedua orang tua saya. Karena apa ya, karena mungkin orang tua mungkin terlalu berat mungkin untuk melepas sendiri mungkin ya, sampai akhirnya saya pergi ke sana. Setelah pengobatan dari mulai yang kerasukan hingga korban-korban dari dukun-dukun santet pertama itu. Jadi untuk mungkin dulu yang belum mengenal, mungkin bukan belum mengenal ya, jadi ibaratkan belum terlalu paham lah dengan cara ada konten-konten YouTube zaman dulu ya. Itu saya umur 15 tahun dulu. Itu pengobatan di daerah Lampung, di daerah Tanjung Anom, sama di daerah Palembang, Ogan Kemilir, Oku Timur waktu itu. Waktu saya di sana pengobatan dukun santet yang mungkin bisa dibilang sangat cukup mengerikan ya, korban-korban dari praktisi dukun santet tersebut ya. Pengobatan dari awal saya cuman berdoa, sholawat, mungkin yakinkan diri sama Allah, mungkin sama kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kepada orang tua kita ya hakikatnya. Kita tetap intinya kita yakin, soalnya apa, semua manusia itu tidak ada yang sakti dan tidak ada yang kuat. Yang kuat ya hanya Allah, milik Allah sendiri. Kita sebagai manusia hanya sekedar titipan mungkin. Semua orang mungkin tidak mempunyai ilmu mungkin ya. Kita mungkin cukup bisa baca bismillah, yakinkan diri mungkin sama Allah gitu. Jadi pada saat itu saya didampingi orang tua, pengobatan sana kemari. Keturunan saya silsilah dari Ciamis ya, dari Ciamis Kawali. Itu pertama saya dari silsilah orang tua ya, dari orang tua. Konon kata orang tua dulu, jadi saya tuh seperti ini tuh nggak ada hasrat untuk pengen jadi seperti ini. Saya hanya ingin sama seperti orang luar di luar sana mungkin ya, bebas tanpa ada mungkin pantrangan atau apa dan sebagainya mungkin. Cuman mungkin itu udah suatu takdir atau udah suatu kehendak yang maha kuasa mungkin. Pada akhirnya saya berusaha menjalani, dan insya Allah alhamdulillah sampai saat ini saya masih dilindungi ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya saya bertemu sama anak-anak semua. Hakikatnya saya di sini tidak untuk memojokkan seorang atau apa, intinya kita di sini cuma sekedar sharing ya. Mungkin dengan cara ini saya hanya bisa silaturahim sama teman-teman semua mungkin ya. Intinya kita pada dasarnya hakikatnya tetap kita yakin sama Allah,
kita perbanyak sholawat, insya Allah. Jadi apapun hajat kita semakin banyak sholawat, kita semakin banyak berzikir terhadap Allah, keyakinan kita semakin kuat, keimanan takwaan kita semakin kokoh, insya Allah kita akan bisa merubah lah kehidupan kita ya, yang akan lebih baik nanti ke depannya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu ada sebuah kejanggalan mungkin ya, di luar nalar mungkin ya, baru pertama kali saya ngalamin. Emang dari dulu saya tidak pernah gitu percaya. Saya percaya akan kekuatan Allah, akan adanya bangsa jin dan manusia, saya percaya itu. Hakikatnya saya tidak percaya dengan adanya orang yang bisa apa, bisa itu pada asalnya gitu, pada asal muasalnya. Tapi pada saat ini mungkin saya kalau mengalami sih enggak ya, kalau mengalami sih bukan, tapi kesannya tuh seperti Itu mungkin pengalaman terberat selama Seperti- mengobati gitu. kalau pengalaman terberat yang pernah saya alami tuh waktu di daerah Lampung sama Palembang mungkin ya. Ya. Sampai saya terkena muntah darah, pada saat itu sampai orang tua saya terkapar, saya juga terkapar, sampai saya dibopong sama orang-orang, sama warga situ juga mungkin ya. Pengalaman terberatnya waktu pengobatan di Lampung ya, di Lampung. Tapi tetap pakaiannya kita harus dengan keyakinan yang sangat kuat gitu. Semua orang bisa mempunyai ilmu, bisa mempunyai kelebihan, asalkan satu, kita hakikat keyakinan kita tertuju terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apapun yang kita inginkan, insya Allah pasti terkabul. Asalkan kitanya yakin, berzikir, sholawat, insya Allah. Ya begitu teman-teman ya, pengalaman dari semenjak awal mungkin pengobatan atau ya bisa gitu, seperti itu. Dan tadi pengalaman terberatnya itu di Lampung ya. Kalau misalnya sekarang kan di sini kan di Bandung, itu teh di mana gitu, ada gak pengalaman berat selama di Bandung atau beda gitu? Kalau diibaratkan dibilang berat, bisa dibilang ringan. Dibilang ringan ya berat. Jadi intinya kita apa, semakin kita berat atau apapun itu, jadi kita hakikatnya kita tetap aja yakin sama Allah, pada Allah apapun yang berat pasti akan ringan. Tapi kalau kita dengan cara malas mungkin berzikir apa berdoa, mungkin yang akan jadi ringan mungkin akan jadi berat juga. Apa kebalikannya seperti itu. Iya. Jadi alhamdulillah gitu ya, di sini mah nggak seberat mungkin ya di Lampung, kata Iya. kasarnya mah gitu ya. Iya. Nama saya dikasih nama ya sama orang tua mungkin ya. Nama saya Niko Muhammad Al-Hawi ya. Niko Muhammad Al-Hawi itu nama yang dikasih dari orang tua. Dari orang tua saya yang udah meninggal dulu, yang udah wafat ya. Itu nama yang dikasih dari orang tua saya mungkin. Kalau dari kasih dari orang tua ya, saya kandung, itu nama saya Niko Elda Albert itu. Saya hanya punya sholawat, saya hanya punya bismillah, saya nggak punya apa-apa. Saya mohon maaf apabila saya selama ini membuat konten itu bukan unsur untuk melecehkan seseorang atau melecehkan apa gitu, enggak. Ini hanya sekedar buat senang-senang aja, Intinya mah mengisi waktu luang sharing gitu gitu pada kan. malam hari, Ya. daripada kita nongkrong sana kemari nggak karuan ya. Mungkin dengan cara ini mungkin ya yang mungkin cukup menantang gitu ya, dengan hal-hal goib, hal-hal negatif gitu ya. Kan barusan ya kita teh
habis apa netralisir di rumah teman kita namanya Gipari. Nah sosok di sini tuh apa yang di sini? Sosok di sini itu ada kuntilanak merah ya, ada kuntilanak merah. Jadi dia berdiam di sini udah cukup lama, dari sebelum keluarga daripada Givari itu tinggal di sini. Jadi dia udah ada di sini. Jadi saya udah berinteraksi sama dia, diajak ngobrol apa gimana. Ternyata dia tidak mau dipindah di sini. Cuman saya kasih arahan supaya dia tidak mengganggu kepada orang yang berdiam di sini, meskipun itu yang punya rumah atau orang yang sekedar nginep mungkin, atau saudara-saudaranya mungkin. Jadi jangan mengganggu gitu kan. Hakikatnya kita sama bangsa mereka itu udah dipisah ya, tidak ada yang mengganggu seperti itu ya. Mungkin kalaupun ada yang keganggu mungkin ya karena manusia kan tidak bisa semua melihat, seperti itu juga. Jadi dibilang sama dia juga. Jadi intinya mah teman-teman jangan takut ya sama hal yang gitu. Jadi intinya mah kita tuh lihatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi tuh energinya negatif aja, merah. Energi negatif, energi merah itu yang dinamakan kuntilanak merah. Tapi dia menggunakan seperti baju kebaya ya, warna merah. Dia rambutnya terurai panjang. Ya mungkin kalau misalkan di luar sana mungkin ada yang sudah bisa melihat dari kecil. Mungkin kalian bisa melihat ada yang di belakang saya ada apa kan. Kan saya tidak melihat gitu ya, mungkin ada di sini gitu teman-teman yang bisa melihat, lihat saja lah. Soalnya dari tadi juga ya auranya tuh di sini tuh panas gitu, dingin gitu kan. Jadi emang ada sosok di sini yang mungkin yang di luar sana mungkin yang bisa melihat, yang punya kelebihan khusus dari Allah, dikasih amanah dari Allah, dikasih titipan dari Allah, yang mungkin bisa lihat ada yang di belakang kita ada apa gitu. Soalnya kita tetap aja yakin, buang rasa takut hanya kita wajib takutnya kepada satu, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Ada seperti hantu apa itu nggak ada yang manusia dicekik mati sama makhluk halus itu nggak ada dari sana. Orang mati bangkit lagi itu nggak ada dari sana, nggak ada. Jadi kita yakin semua manusia tidak bisa dan tidak ada semua yang bisa diperlihatkan wujud asli apa sosok dari makhluk tersebut, terkecuali imun kita rendah, kita tidak fokus, apa kita sedang kecapean ngetik, mungkin bisa melihat meskipun hanya sekejap aja. Jadi cuma kayak halusinasi, sugesti kita saat capek gitu, terpikirkan, kebayang, terus terwujud gitu ya. Iya. Karena memang benar ada bangsa mereka ada, karena ada bangsa jin ada, bangsa mereka ada, cuman tidak semua manusia bisa melihat bangsa mereka. Ya terkecuali orang-orang yang punya kelebihan khusus lah. Intinya mah jangan takut gitu. Jangan takut sama yang gitu-gituan lah. Perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, sholatnya ditingkatkan lagi ya, insya Allah kedepannya juga mungkin kita akan lebih baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semua jawaban hanya tertuju kepada kita sendiri, kepada hati kita sendiri, dan tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Asli teman-teman nih di belakang sini ya, rasa kayak apa gitu, hangat, dingin, merinding apa nama, beda. Kita tetap aja yakin ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, tetap yakin kepada diri kita sendiri. Jadilah dirinya masing-masing, jangan jadi diri orang lain, jadi siapa enggak, jadi diri kita sendiri aja, berbuat baik, insya Allah kedepannya kita akan lebih baik. Apa yang kita tanam kita juga akan memetiknya. Ini seperti itu aja. Jangan takut sama hal-hal yang begitulah, yang setan apalah gitu, dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering sholawat, berzikir gitu teman-teman, intinya mah jangan takut terhadap
setan, hantu, jin atau santet atau apa, kita nggak usah takut. Kita tetap perbanyak sholawat, perbanyak berzikir, insya Allah dijauhkan dari hal yang seperti itu. Kan kayak sholawat gitu kan memager diri gitu ya, Iya. jadi menjauhkan dari hal-hal negatif, bukan itu patut. Semakin kita sering baca yang satu syahadat, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah, yang keempat membaca surat Al-Ikhlas, yang kelima membaca surat An-Nas, yang keenam membaca surat Al-Falaq. Setiap malam kita rutin, setiap hari kita rutin, kita amalkan setiap hari, insya Allah kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Semua jawaban tertuju kepada kita sendiri masing-masing yang percaya terhadap yang hal-hal seperti ini. Mungkin begitu saja ya teman-teman cerita kali ini, atau berbagilah sharing pengalaman tentang cerita pengalaman horor ya, khususnya di rumah Gipari di sini kan tadi udah pembersihan lah gitu ya, ada kunti merah gitu ya, saya mulai merinding gitu ya guys ya, kayaknya ditutup aja ya. Jangan lupa guys, subscribe ya, komen, like, udah gratis, komat, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.